Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang kedua yang ada di dalam kitab Tuhfatul Ashraf yang disusun oleh Habib Muhammad Hadi bin Hasan As-Segaf. Nafa'ana Allahu bihi fid dharaini amin. Sahabat channel Yu'ajizu, sekarang menginjak kisah yang kedua dengan judul Raja Tuba. Raja Tuba melakukan perjalanan dari Yaman ke berbagai negeri ditemani 400 ulama. Setiap kali memasuki suatu negeri, rakyat negeri itu selalu mengeluh-elukan dan memuliakannya. Suatu ketika sampailah ia ke kota Mekah Al-Musyarrafah. Tak seperti penduduk negeri lainnya, warga Mekah tidak memberikan sambutan yang hangat. Sikap mereka ini membuat Raja Tuba heran. Mengapa penduduk negeri ini tidak memuliakan kita? Tanya Raja kepada para ulama yang menemaninya dalam perjalanan. Mereka adalah penduduk Mekah. Manusia sangat menghormati dan memuliakan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak memuliakan dan mengagungkanmu, jawab para ulama. Timbul niat dalam hati Raja Tuba untuk menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Timbul niat dalam hati Raja Tuba untuk menghancur leburkan Ka'bah batu demi batu. Allah yang Maha Mengetahui ketika itu menurunkan bala berupa penyakit di kepalanya, hingga busuklah kepala sang raja. Orang tak mau duduk di dekatnya karena bau busuk yang disebarkan oleh penyakit itu. Para tabib berusaha mengobati, namun mereka tidak menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Para ulama yang menemaninya merasa penasaran. Mengapa kami tak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit raja, padahal telah banyak tabib yang memeriksanya? Tiba-tiba salah seorang dari ulama berkata kepada raja, "Akan kuberitahukan obat penyakitmu, tapi hanya kau seorang yang boleh mendengar." Raja Tuba kemudian memerintahkan semua orang yang sedang bersamanya untuk meninggalkan mereka berdua. Nah, mereka telah keluar sekarang. Katakanlah apa penyakitku ini. Akan kuberitahukan obat itu setelah kau ceritakan apa yang kau niatkan dalam hati dan apa yang kau sembunyikan dalam batinmu, jawab si alim itu. Aku memang menyimpan niat buruk dalam hatiku, yaitu hendak menghancurkan rumah ini, batu demi batu, sebab mereka tidak mengagungkan dan menghormati kita, ucap sang raja. Ketahuilah, niat jelek inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberimu penyakit. Sekarang, jika kau ingin sembuh, urungkan niatmu itu,
semoga Allah mengampunimu. Saran si alim. Baiklah, saat ini juga ku batalkan niat burukku, kata sang raja menyesali sikapnya. Seketika itu juga Allah menyembuhkan penyakitnya. Setelah beberapa hari tinggal di Mekah, sang raja bersama rombongannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para ulama yang menemaninya berkata, "Kami ingin tinggal di sini." Saat itu, Madinah masih berupa hamparan tanah kosong yang tandus. Bukankah kita telah sepakat untuk melakukan perjalanan bersama, kata raja. Tetapi kami ingin tinggal di sini. Mereka bersikeras. Apakah yang menyebabkan kalian ingin menetap di sini? Sesungguhnya tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dalam waktu dekat, beliau akan diutus dan berhijrah kemari. Kami ingin anak cucu kami kelak menjadi pengikut dan sahabat beliau. Jika demikian, aku akan menitipkan kepada kalian sepucuk surat untuk Nabi akhir zaman. Serahkanlah surat itu jika ia telah diutus dan berhijrah ke tempat ini. Kemudian Raja Tuba menulis sepucuk surat yang bunyinya, "Aku adalah Raja Tuba I. Aku beriman kepadamu dan juga meyakini ajaranmu." Surat itu ia stempel dan serahkan kepada si alim yang telah menyembuhkan penyakitnya. "Simpan baik-baik surat ini," pesan raja. Para ulama pengikut Raja Tuba adalah kakek moyang para sahabat Ansor, dan orang yang dititipi surat adalah leluhur Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Nabi SAW telah diutus dan berhijrah ke Madinah, Abu Ayyub menyerahkan surat itu. Wallahu a'lam.